Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu bisa menemani kegiatan belajar kalian semua. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Salam semangat, salam sehat untuk anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, informasi yang akan Ibu sampaikan berkaitan pembelajaran kita adalah menulis cerita fantasi sederhana. Anak-anak, kompetensi dasar pada kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur maupun penggunaan bahasa. Kemudian indikator kuncinya ini adalah menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan tentunya kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini bahwa dengan mengikuti kegiatan pembelajaran atau melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah, kalian semua atau peserta didik itu dapat menulis cerita fantasi, tentunya dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa secara tepat, dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, anak-anak sekalian, kali ini yang tampak ini adalah sebuah contoh ya, contoh cerita fantasi. Nah, Ibu mau mencoba mengingatkan kembali bahwa di sini berhubungan juga, contoh ini berhubungan dengan struktur cerita fantasi. Nah, silakan diamati sejenak ya, bahwa struktur cerita fantasi itu ada 3. Ya, yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua itu merupakan komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Dan judul cerita fantasi kali ini adalah Batu Menangis. Nah, pada tahap orientasi ya, jadi ada seorang anak perempuan yang sangat manja. Ia suka membeli barang-barang mewah, padahal ibunya hanyalah seorang penjual kayu bakar. Nah, pada tahap ini pengarang mencoba mengenalkan tokoh. Itulah kenapa tahap awal ini disebut sebagai orientasi. Biasanya yang dikenalkan itu bisa tokoh cerita, ya, keadaannya bersama tokoh lain atau keluarga seperti yang tampak di contoh ini. Bisa juga dikenalkan latarnya, di mana kejadian itu terjadi. Ya. Kemudian pada tahap yang selanjutnya ini adalah komplikasi. Nah, di bagian komplikasi ini biasanya akan sudah mulai muncul permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, di sini mungkin kalian bisa mengamati ya. Mulai dari saat sedang berjalan pulang, ada seseorang yang memanggil gadis itu. "Hai gadis cantik, sungguh cantik parasmu. Sedang bersama ibumu kah dirimu?" tanya pemuda itu. Nah, gadis tersebut merasa malu untuk mengakui ibunya yang berpakaian lusuh. Gadis itu berkata, "Bukan, dia adalah pembantuku." Nah, di bagian sini ya akan sudah muncul atau terlihat konflik dari permasalahan cerita fantasi Batu Menangis. Kemudian pada tahap akhir permasalahan yang muncul di komplikasi, tentu itu harus dihadirkan yang namanya resolusi atau penyelesaian masalah. Di sini kita bisa melihat tiba-tiba langit menggelegar dan gadis itu berubah menjadi batu. Nah, pada tahap inilah ya sampai akhir di sini ini adalah tahap resolusi akhir cerita. Apa yang terjadi dengan tokoh pada akhirnya ya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan. Nah, ini kalian harus mengingat-ingat kembali sebelum menulis cerita fantasi atau teks narasi, kalian harus sudah paham dulu ya bagian-bagiannya atau strukturnya. Ada orientasi, komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Lalu mungkin akan muncul di benak kalian bagaimana langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, tahap yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan idenya dulu.
Ya, mungkin ini kurang lebih sama seperti tema. Tema yang kalian pilih itu seperti apa? Mungkin persahabatan, bisa juga kerja keras, mungkin tema kejujuran, ya silahkan kalian menentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian, pada tahap kedua, ini adalah menggali ide. Ya, jadi kalian bisa mencari berbagai sumber, bisa juga wawancara, atau mengamati sekitar, hal-hal yang berkaitan dengan tema atau ide yang di awal tadi sudah kalian tentukan. Ya cari sebanyak mungkin referensi yang bisa membantu kalian. Karena kalau semakin banyak membaca, semakin banyak mengamati atau menggali informasi, tentu saja itu akan memudahkan dalam menulis cerita fantasi nanti. Nah, untuk tahapan yang ketiga, sebelum menjadi sebuah tulisan, kita harus membuat rangkaian peristiwanya dulu. Ya, rangkaian peristiwanya dulu. Atau yang disebut juga sebagai kerangka cerita. Nah, jadi dibuat dulu tahapan-tahapannya. Nanti kalau sudah runut sesuai dengan strukturnya, baru kalian mencoba untuk mengembangkan cerita fantasi ya disesuaikan dengan kerangka yang sudah disusun tadi. Mulai dari orientasinya, kemudian memunculkan konflik-konfliknya, dan memberikan resolusi di akhir cerita. Baru yang terakhir itu adalah memberi judul. Tentunya judul ini harus dibuat semenarik mungkin ya. Dan bisa juga menunjukkan daya tarik gitu, bisa memunculkan daya tarik kepada pembaca. Kalau judulnya tidak menarik, nanti pembaca atau pemirsa itu enggan ya menyelesaikan cerita kita. Tapi kalau kita memberikan judul yang menarik, tentu saja itu akan menggugah rasa ingin tahu dari pembaca atau pemirsa. Nah, jadi untuk beberapa hal ini yang memberi judul ini ya, jadi jangan sampai keliru ya anak-anak sekalian. Jadi memberi judul itu adalah di bagian terakhir. Setelah ceritanya jadi, setelah ceritanya selesai, baru diberi judul gitu. Jadi yang pertama kali ditentukan itu adalah menentukan ide, bukan menentukan judul. Oke, baiklah anak-anak, semoga saja bisa dipahami ya. Ini langkah-langkah menulis cerita fantasi, jadi ada 5 langkah. Nah, setelah kalian mengetahui strukturnya, langkah-langkahnya, kalian bisa berlatih ya untuk membuat cerita fantasi. Ini Ibu tampilkan sudah ada strukturnya ya. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Silahkan kalian mulai dari menentukan temanya, kemudian kerangka, bagian orientasi itu apa yang ingin kalian munculkan, konfliknya seperti apa, dan resolusinya bagaimana. Nanti baru kalian kembangkan lagi menjadi tulisan yang utuh. Dan pada tahap terakhir, baru kalian bisa menuliskan judul dari cerita yang sudah kalian buat. Nah, anak-anak sekalian, itu dia langkah-langkah untuk membuat cerita fantasi. Silahkan mencobanya. Dan jika kalian masih ada hal yang belum dipahami atau masih ada beberapa hal yang membingungkan, silahkan kalian tanyakan melalui kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.